Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatun Nisa dengan NIM 11940200179. Saya dari kelas KPI 5D. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Teknik Kitabah. Pertanyaan pertama yaitu, apakah esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? Etika khatib menurut Imam Al-Ghazali yaitu ada 15 poin. Yang pertama, berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran tenang. Seorang khatib memiliki tanggung jawab penuh terhadap sah dan tidaknya khutbah yang ia sampaikan. Dan yang kedua, terlebih dahulu sholat sunnah kemudian duduk dengan penuh khalibah atau berwibawa. Seorang khatib setelah sampai memasuki masjid hendaknya melakukan sholat sunat. Dan yang ketiga, tidak berbincang-bincang dan menunggu waktu karena seorang khatib sedang melaksanakan tugas yang mulia. Dan yang keempat, melangkah menuju mimbar dengan penuh rasa hormat seolah-olah akan mengatakan sesuatu kepada yang maha perkasa. Dan yang kelima, kemudian naik dan berdiri di tangga dengan khusyuk sambil berzikir. Yang keenam, berputar untuk melayangkan pandangan kepada mustami dengan konsentrasi. Yang ketujuh, menyampaikan salam kepada mustami agar mereka mendengarkan khutbah. Salam adalah petanda tugas khutbah dimulai. Dan yang kedelapan, duduk untuk mendengarkan azan dengan penuh rasa takut kepada Yang Maha Kuasa. Kumandang azan harus didengarkan penuh tawadu, karena azan pada hakikatnya adalah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, berkhutbah dengan penuh rasa tawadu. Ketika menyampaikan khutbah, hal yang dititipkan Al-Ghazali adalah tawadu. Yang kesepuluh, tidak menunjuk dengan jari. Seorang khatib sebaiknya tidak menunjukkan rasa sombong baik yang tercermin dalam diri maupun dengan perkataan. Dan yang ke-11, merasa yakin bahwa yang disampaikan bermanfaat. Seorang khatib menyampaikan materi yang seksama dan tidak boleh asal-asalan. Yang ke-12, memberi isyarat kepada jamaah agar berdoa. Ketika sampai pada doa, khatib memberikan isyarat dengan mengangkat tangan. Dan yang ke-13, turun dari mimbar bila muadzin telah siap untuk iqomah. Seusai khutbah, khatib hendaknya tidak langsung turun dari mimbar sehingga muadzin mulai menyerukan iqomat yang kemudian diikuti para jamaah dengan berdiri. Yang ke-15, tidak bertakbir sebelum jamaah tenang. Bila jamaah jangkauan pandangan sudah terlihat diam, berdiri dengan rapat, maka bila memulai melakukan takbiratul ihram. Lalu yang ke-15, mulai sholat dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil. Setelah takbiratul ihram yang diikuti oleh para jamaah, imam dapat membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat lainnya secara tartil. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khitobah yang harus dimiliki seorang khatib dan jamaah? Pada pertanyaan ini telah disampaikan dan telah diterangkan ragam etika khatib, maka dapat ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang pertama tadi. Dalam menyampaikan ceramah, hendaknya khatib menjaga sikapnya dan membaca isi ceramahnya dan senantiasa membawa banyak manfaat dan membekas kepada jamaah dalam isi ceramahnya dan memperhatikan jamaahnya. Lalu untuk etika jamaah, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Yang kedua, berangkat lebih awal dan sebelum duduk lakukan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, menjawab salam dari khatib. Yang keempat, menjawab kumandang azan dan berdoa setelahnya. Ketika azan selesai berkumandang, lalu jamaah hendaklah berdoa setelahnya. Yang ke-15, apabila khatib bersolawat, hendaknya bersolawat kembali. Yang keenam, dilarang duduk dan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah. Yang ketujuh, dilarang berbicara dan mengobrol. Yang kedelapan, dilarang main-main ketika khutbah. Dan yang kesembilan, cukup berisyarat
atau beri kode ketika ada jamaah yang gaduh. Yang ke-10, tidak menjawab salam orang yang sedang bersin dan membalas salamnya. Yang ke-11, apabila datang terlambat, hendaklah tunaikan sholat tahiyatul masjid. Yang ke-12, berniat untuk aktualisasi pesan khotib. Yang ke-13, mengamini doa khotib. Selanjutnya nomor 3, bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses kegiatan khitobah. Dalam menyebarkan ajaran agama Islam tentunya membutuhkan etika dalam penyampaiannya. Penyampaiannya membutuhkan aturan-aturan tertentu yang dituangkan ke dalam bentuk etika. Dalam proses kegiatan ceramah, etika sangat diperlukan. Dengan etika, penyampaian khutbah Jumat akan berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan dakwah akan berjalan secara profesional. Etika akan melestarikan dan mempertahankan unsur-unsur proses kegiatan dalam berdakwah. Maka penerapan etika baik khotib maupun jamaah sangat diperlukan dan harus diterapkan agar tercipta pola keteraturan dan membuahkan keberkahan dan menciptakan kenikmatan dalam berpidato. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.